Orang-orang percaya, yang percaya Yesus, hidupnya harus terlepas dari segala ikatan yang boleh ada. Dan itu adalah kerjaan iblis, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana iblis berusaha untuk hidup kita tidak bebas, membuat hidup kita terus terikat, dan tidak ada pengharapan di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Melalui program Mujizat Kesembuhan selama 31 hari ini, apakah ada jaminan akan terjadi kesembuhan secara total? Oleh karena itu, visi daripada Rafael Healing Room ini adalah agar semua jemaat-jemaat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang ikut di dalam program kesembuhan ilahi selama 31 hari ini, kami berharap di dalam waktu rentang 31 hari ini, saudara boleh mengalami satu mujizat, yaitu kesembuhan ilahi. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya menyapa setiap para saudara yang ada di rumah, di luar sana. Apa kabarnya? Saya percaya setiap daripada kita di dalam lindungan Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting, yaitu tentang Rafael Healing Room Ministry ini kepada teman-teman semua, di mana acara Rafael Healing Room ini akan kami adakan pada bulan Februari, perdana pada tanggal 2 Februari, jam 6 pagi. Tentunya sebelum kita memulai acara ini akan ada visi misi khusus yang akan kami sampaikan kepada setiap saudara-saudara seiman. Apa saja yang menjadi kegiatan kami, apa saja yang menjadi visi misi kami, apa yang menginisiasi acara Rafael Healing Room ini boleh terjadi, dan kami boleh memberkati setiap teman-teman dan saudara-saudara semua di luar sana melalui doa kesembuhan yang akan kami kerjakan pada bulan Februari nanti. Bersama dengan saya ada Bapak Pendeta Robert Octavianus. Selamat siang, Bapak. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya? Ya. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Ya, saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan Rafael Healing Ministry ini akan diadakan. Ada visi misi khusus yang mungkin akan hamba Tuhan ini sampaikan kepada setiap pada saudara-saudara sekalian melalui kesembuhan, melalui pemulihan, healing apapun itu, semua kita akan bahas secara tuntas pada podcast kita hari ini. Untuk sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada beliau, Bapak Robert Octavianus. Pertama saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya Healing Room Ministry ini gitu loh? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang menginisiasi Bapak sehingga Rafael Healing Room ini boleh kita adakan? Terima kasih Philip. Ya, hari ini saudara saya mau jelaskan sedikit mengenai ministry Rafael Healing Room ini. Ini adalah salah satu ministry yang fokusnya pada kesembuhan ilahi. Kenapa kita fokus pada kesembuhan ilahi, Bapak Ibu sekalian? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk melepaskan, memberikan penglihatan kepada orang buta, melepaskan berbagai macam ikatan. Oleh karena itu kami mau fokus di sini. Dan memang latar belakangnya salah satunya adalah kehidupan saya pribadi, Bapak Ibu sekalian. Ketika mama saya sakit, saudara, ya di situ saya mulai merenung, saudaraku. Ya, ketika dokter sudah angkat tangan, ketika dokter sudah nggak bisa menyembuhkan mama saya. Jadi dalam doa-doa saya itu, saya mulai dituntun oleh Tuhan untuk berbicara mengenai kesembuhan ilahi. Amin. Karena kita udah nggak punya jalan keluar. Kalau saya katakan demikian, secara duniawi sudah nggak ada jalan keluar. Tetapi saya percaya, saudaraku, Tuhan itu tetap bekerja. Tuhan itu masih bekerja sampai dengan hari ini. Dan mujizat itu saya percaya masih ada sampai dengan hari ini. Walaupun banyak orang yang menyaksikan mujizat itu saja, tetapi Tuhan itu tidak kekurangan akal, tidak kekurangan kuasa, saudara, untuk terus bisa membimbing kita untuk mengalami mujizat ilahi. Dan oleh karena itu, saudara, Rafael Healing Room ini kita lakukan, ya tidak hanya saya di sini, ada Philip dan beberapa teman lain yang menjadi pendoa, saudara, untuk khusus untuk kesembuhan ilahi. Dan kesembuhan ilahi ini saya mau inisiasikan tidak hanya untuk kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan mental. Apapun yang saudara alami, ya mungkin ada masalah dengan fisik, ada masalah dengan mental, ada masalah dengan kehidupan pribadi, ya kita sama-sama bisa melakukan hal yang baik melalui ministry ini, Bapak Ibu sekalian. Dan yang melakukan ini tentunya adalah hamba-hamba Tuhan. Kami juga melayani di satu gereja ya di Filipina, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bukan hanya sekedar satu kegiatan doa, tetapi ini adalah satu kegiatan yang rutin kita akan lakukan selama 31 hari berturut-turut untuk batch pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada sekilas gambaran mengenai apa sih
Raphael Healing Room itu. Begitu, Philip. Oke, berarti Raphael Healing Room ini dibekali dari pengalaman pribadi Bapak Betul. selaku orang tua yang sakit dan butuh pemulihan. Oleh karena itu hambanya Pastor Robert berdoa setiap hari demi kesembuhan dan mujizat terjadi atas orang tua dari Pastor Robert sendiri. Maka saya juga punya pertanyaan lain, Pak. Apa sih sebenarnya visi misi yang jelas daripada Healing Room ini? Ya, visi misinya adalah kami ingin membawa setiap orang itu lepas dari keterikatan. Karena penyakit itu mengikat, Bapak Ibu sekalian. Betul. Ya, seperti halnya pengalaman saya, saudara Bapak Ibu sekalian, mama saya bed rest, ya, di mana papa saya harus jaga dia 24 jam satu hari, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya orang yang sakit itu yang terikat, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya itu juga ikut terikat karena penyakit. Oleh karena itu, Tuhan datang sebenarnya untuk melepaskan penyakit, untuk melepaskan segala keterikatan yang ada di dalam hidup kita. Betul bukan, Bapak Ibu sekalian? Orang-orang percaya, yang percaya Yesus, hidupnya harus terlepas dari segala ikatan yang boleh ada. Dan itu adalah kerjaan iblis, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana iblis berusaha untuk hidup kita tidak bebas, membuat hidup kita terus terikat, dan tidak ada pengharapan di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, visi daripada Raphael Healing Room ini adalah agar semua jemaat-jemaat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang ikut di dalam program kesembuhan ilahi selama 31 hari ini, kami berharap di dalam waktu rentang 31 hari ini, saudara boleh mengalami satu mujizat, yaitu kesembuhan ilahi. Demikian, Philip. Oke, baik Pak. Maka pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak. Sebenarnya program-program di Raphael Healing Room Ministry ini mengusung program-program seperti apa saja, Pak? Kita acara program ini berkisar Bapak Ibu sekalian dari jam 6 ya 1 sampai 1,5 jam. Yang pertama yang pasti adalah Bapak Ibu sekalian, kita melakukan pujian dan penyembahan karena rasa syukur kita itu adalah korban yang luar biasa kepada Tuhan. Oleh karena itu, pujian dan penyembahan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagaimanapun sakitnya saudara, bagaimanapun saudara terikat, tapi ketika saudara menyembah dan memuji Tuhan, itu akan menjadi satu persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita ada program untuk sharing firman. Sharing firman ini tidak hanya sekedar sharing firman, Bapak Ibu sekalian, tetapi sharing firman fokus hanya untuk kesembuhan ilahi. Jadi kita memang targetkan semua adalah untuk kesembuhan. Kita akan banyak bicara bagaimana iman kita bisa berfungsi untuk menyembuhkan diri kita maupun menyembuhkan orang lain. Nah, itu satu hal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin melibatkan perjamuan kudus ya sebagai salah satu sarana untuk kesembuhan ilahi. Karena dengan perjamuan kudus ini kita bersatu dengan Tuhan. Ya, kita mengingat betapa pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu yang membawa kita pada kesembuhan, yang membawa kita pada penebusan dosa kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang berbeda dengan program-program yang lain, kami akan mendoakan Bapak Ibu sekalian person by person atau pribadi lepas pribadi. Ya, nanti kami akan lakukan di Zoom, dan di dalam Zoom itu akan ada ruang-ruang doa, Bapak Ibu sekalian. Setiap dari Bapak Ibu yang memiliki penyakit khusus, kami akan doakan 31 hari berturut-turut, Bapak Ibu sekalian. Dan kami percaya Bapak, ini bukan kegiatan yang hit and run, tetapi kegiatan yang kami inisiasikan untuk terus berlanjut, Bapak Ibu sekalian. Walaupun 31 hari setelah selesai, kami akan terus lanjutkan program ini untuk kembali ke modul yang pertama. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ini program-program yang kami canangkan. Ya, semoga program-program ini ya bisa tidak hanya untuk secara fisik kita sembuh, tetapi kita bisa lebih mendalami dan mengenal Tuhan kita yang luar biasa itu. Demikian, Philip. Ya. Haleluya. Baiklah saudara sudah melihat lagi setiap daripada program kita. Sebelumnya saya juga ingin bertanya kembali kepada Bapak Robert. Melalui program Mujizat Kesembuhan selama 31 hari ini, apakah ada jaminan akan terjadi kesembuhan secara total? Oke, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ini disclaimer daripada Raphael Healing Room, bahwa kami tidak untuk menggantikan informasi medis atau juga treatment yang Bapak Ibu lakukan di hospital dengan dokter segala macam. Kami tidak ada saran medis sama sekali karena kami bukan mengarah ke bagian medis, tetapi kami mengarah kepada bagaimana kita membangun iman, dan iman itu ya bagaimana bisa merespon terhadap kasih Tuhan dan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan akhirnya adalah bicara mengenai mujizat. Nah, itu satu hal yang kami ingin katakan. Apakah ada jaminan bahwa setelah mengikuti 31 hari Raphael Healing Room ini, program ini, saudara pasti sembuh? Saudara,
ya, kami tidak melakukan doktrin atau jaminan bahwa ketika saudara ikut 31 hari ini, saudara pasti sembuh. Tetapi saudaraku sekalian, kami percaya ketika saudara terus mempelajari firman Tuhan dengan benar, mengetahui firman Tuhan dengan benar, kami percaya firman itu akan bisa mengubah hidup saudara. Dan kami juga percaya bahwa melalui firman yang kita pelajari saudara, lambat laun akan mempertumbuhkan iman saudara. Iman nggak bisa diberikan lagi saudara, tetapi iman bisa dipertumbuhkan. Karena dari biji sesawi, iman itu bisa terus bertumbuh saudara. Ketika iman itu terus bertumbuh, ketika saudara sudah lebih mengenal Tuhan, dan saya percaya kesembuhan ilahi itu akan menjadi bagian dari saudara. Demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa secara khusus Raphael Healing Room ini tidak menggantikan saran medis, dan secara khusus juga kami tidak memberikan doktrin atau jaminan, oh saudara pasti sembuh dalam 31 hari. Tapi kami yakin dalam pembelajaran ini Bapak Ibu sekalian, sesuatu pasti terjadi dalam hidup saudara. Demikian, Philip. Oke, baik. Seperti yang dijelaskan oleh pada hambanya Bapak Pendeta Robert Octavianus tadi, maka saya mau jabarkan sedikit bahwa saya setiap ada program-program dan materi-materi acara yang akan kita lakukan melalui Healing Room Ministry ini adalah kita akan melakukan pujian penyembahan, maka akan ada sharing daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pastor Robert Octavianus, dan juga akan diadakan doa bagi setiap daripada mereka yang sakit, menginginkan sebuah pemulihan, baik dalam keluarga, dalam penyakit, atau apapun itu semua akan kami kerjakan melalui Healing Room Ministry ini. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada saudara-saudara seiman, tetap kuat di dalam Yesus, percaya bahwa mujizat masih terjadi dalam kehidupan saudara, dan saya mau katakan ada beberapa pertanyaan lagi, kapan dan di mana Healing Room ini akan diadakan, Pastor? Oke, ya, Healing Room ini akan diadakan mulai tanggal 2 Februari 2026, Bapak Ibu sekalian. Betul. Ya, saya berharap saudara-saudara bisa menginformasikan kepada saudara, kenalan, keluarga yang butuh merasakan kesembuhan secara fisik, secara mental, ya mereka butuh kesembuhan, boleh saudara informasikan kepada mereka bahwa tanggal 2 Februari jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, ya berkisar 1-2 jam, tergantung seberapa banyak orang yang nanti akan kita doakan Bapak Ibu, karena ini kita akan doakan pribadi lepas pribadi. Betul. Dan akan kami bagi peruangan Bapak Ibu sekalian ketika nanti akan didoakan, sehingga akan lebih privacy untuk setiap Bapak Ibu sekalian. Karena inilah yang akan kita coba salurkan atau coba untuk lakukan supaya Bapak Ibu juga merasakan betapa Tuhan juga tuh menjamah saudara, bisa merasakan kasih Tuhan secara pribadi. Ya mungkin selama ini saudara tidak pernah mengikuti doa kesembuhan. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa inilah kesempatan bagi Bapak Ibu ya untuk ikut serta di dalam doa kesembuhan ilahi. Dan juga Bapak Ibu kami melakukan semua ini di Zoom webinar. Ya, jadi nanti kami akan berikan info Zoom-nya, nanti Philip akan informasikan, dan semua bebas untuk ikut ya, tidak ada bayaran sama sekali. Tidak ada pembayaran sama sekali, gratis. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Raphael Healing Room, meminta donasi, meminta bayaran, itu tidak benar Bapak Ibu sekalian. Karena program ini gratis, ya dilakukan gratis tanpa memungut biaya sepeser pun. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan semua untuk kesembuhan daripada Bapak Ibu sekalian. Ya demikian Philip. Ya. Puji Tuhan, saudara sudah mendengar apa tujuan daripada Healing Room Ministry ini. Saya mau katakan Raphael Healing Room Ministry ini adalah sebuah pelayanan di mana kami, anak-anak muda dan para orang-orang tua semua bersatu hati berdoa untuk setiap ada kesembuhan saudara. Karena apapun yang terjadi, doa itu penting. Doa menjadi satu senjata Allah bagi kita agar setiap daripada kita boleh mengalami pemulihan. Jadi saya mau katakan kepada saudara sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, ya penyakit apapun yang saudara hadapi, datang kepada kami, kita bersatu hati, kita akan berdoa bersama, room demi room, satu demi satu, pribadi lepas pribadi. Jadi tidak usah khawatir, privasi tetap akan kami jaga, dan tentunya kami akan meminta setiap daripada nomor WhatsApp yang bisa kami hubungi, untuk kami invite ke dalam grup. Jadi setiap saudara yang mengalami kesembuhan, mujizat terjadi di hari yang sama, atau apapun itu mungkin beberapa hari setelahnya, saudara mengalami kesembuhan, baiklah kiranya saudara boleh bersaksi terhadap kami melalui grup-grup WhatsApp yang akan kami invite kepada setiap saudara-saudara seiman sekalian. Amin. Dan sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, tidak ada pembayaran. Healing Room Ministry ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi
Jangan lupa ajak semua teman-teman saudara-saudara sekalian boleh bergabung bersama kami setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian podcast daripada kami. Kami mengucapkan salam sejahtera buat setiap daripada saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya mau katakan, Mungkin sebelum selesai kita doa dulu. ya, untuk kita Bapak boleh Ibu sekalian. berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, saya mau katakan, bagi teman-teman saudara-saudara yang belum memiliki alamat Zoom kami, nanti boleh dicek di link di bawah ini. Akan kami lampirkan link Zoom kami dan meeting ID-nya. Jadi ketika tanggal 2 Februari, ketika kami akan memulai Healing Room Ministry ini, Anda boleh join bersama-sama dengan kami. Sebelum kami menutup podcast ini, baiklah sama-sama kita mau berdoa terhadap saudara. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan atas segala apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Dan biarlah Rafael Healing Room ini menjadi saluran berkat bagi teman-teman kami yang sakit, bagi anak-anakmu yang sakit. Karena kami tahu Tuhan, sakit bukanlah rencana Tuhan, sakit bukanlah hukuman dari Tuhan, tetapi sakit adalah alat bagi iblis untuk menjatuhkan bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah semua daripada kami memahami dan mengerti bahwa Engkau 2000 tahun yang lalu sudah mati di atas kayu salib dengan bilur-bilur-Mu, maka kami telah sembuh. Biarlah setiap orang yang menonton acara ini Tuhan mengalami kesembuhan total dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Robert. Sama-sama, Philip. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.